Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya Hendra Putra, guru SMA Negeri 2 Ketangkamang, akan mendiseminasikan dan mensosialisasikan modul 1 pendidikan program guru penggerak yang telah saya ikuti. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah kerangka pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lihat Bapak dan Ibu, kami sebagai calon guru penggerak itu nanti akan berperan sebagai agen perubahan. Agen perubahan di sini nanti untuk memulainya tentu dari diri sendiri. Dan tentu harapan kami di samping agen perubahannya untuk diri sendiri, juga nanti agen perubahan untuk siswa, agen perubahan untuk teman sejawat, dan agen perubahan untuk komunitas. Dan sekarang kita berada pada komunitas, yaitu Biologi SMA Kabupaten Agam. Nah, sebagai agen perubahan, ada dua hal yang harus kami wujudkan. Yang pertama yang akan kami wujudkan adalah konsep merdeka belajar. Dan yang kedua adalah melahirkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, untuk merdeka belajar tentu nanti akan tergambar dalam proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan. Sedangkan untuk muara akhirnya dari proses PBM ini nanti akan menghasilkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Sedangkan yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Nah, keenam inilah target dari kami guru-guru penggerak untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu yang lama. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana pemikiran-pemikiran dari Bapak pendidikan kita tersebut, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin dari konsep pendidikan yang telah lama disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan mudah-mudahan sekarang kembali untuk dimunculkan. Yang pertama, seorang pendidik tersebut hendaklah dia menuntun. Menuntun ini dalam arti itu membimbing levelnya sudah tinggi. Jadi membimbing yang levelnya sudah tinggi, itulah yang dikatakan dengan menuntun. Tidak saja mengajar, tidak saja mengarahkan, tidak saja membimbing, tapi sudah pada tingkat menuntun. Nah, dengan menuntun ini tentu nanti akan muncullah nanti talenta-talenta, potensi-potensi oleh anak. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ketika anak KSN betul-betul kita tuntun, insya Allah saya tidak pernah terpikir itu. SMA 2 Ketangkamang pernah memenangkan lomba Olimpiade Biologi walaupun tingkat kabupaten agama. Mungkin karena sering dituntun, nah itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, bermain. Jadi memang kita upayakan sekolah yang kita ini terasa oleh siswa kita sebagai taman bermain. Selama ini kan siswa kita sangat tersiksa. Belajar dari jam 7:30, bahkan ada yang sampai 2:30. Kegiatannya hanya mendengarkan curahan-curahan konsep, mendengarkan ceramah-ceramah tentang penekanan materi. Belum ada atau sedikit sekali kita ini yang muara akhirnya anak tersebut mengembangkan talentanya melalui proyek-proyek yang dia laksanakan. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada siswa. Dan ini mungkin bukan asing lagi, karena student center itu sudah mulai muncul ketika kurikulum KBK, apalagi kurikulum 2013. Nah, apa artinya student center? Kalau Bapak dan Ibu masih dominan dalam menyampaikan materi, taruhlah ukuran sekarang itu 1 jam 1 kali 45 menit, Bapak Ibu ambil 60 menit, hanya sisa saja 30 menit, berarti belum Bapak Ibu berpihak kepada siswa. Jangankan siswa, coba Bapak Ibu rasakan ketika mengikuti diklat atau pelatihan, begitu dominannya narasumber, berapa kita merasakan tersiksanya. Kalau kita saja orang dewasa tersiksa, apalagi anak-anak kita. Ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat, memerdekakan jiwa anak lahir dan batin. Apa maksudnya? Yang kita bangun sepanjang proses belajar mengajar tersebut adalah tanggapan-tanggapan positif. Contoh, yang Ananda buat ini sudah luar biasa, ini sangat sistematis, ini patut untuk ditingkatkan berikut. Tidak ada kalimat-kalimat menyalahkan, tidak ada kalimat-kalimat mengkritis yang terlalu tajam. Itu yang kita bangun sehingga anak kita ini betul-betul nyaman dia. Baik nanti tanggapan dari temannya ataupun komentar dari guru-gurunya. Itulah yang akan kita kembangkan ke depan. Kemudian yang berikut, pemikiran dari KHD ini harus disesuaikan dengan kodrat alam. Anak-anak kita ini gaya belajarnya berbeda Bapak Ibu. Ada dia yang nyaman visual, senang dia melihat Pak Hendra ketika menjelaskan. Ada dia yang tidak nyaman, dia hanya nyaman mendengarkan. Jadi kalau ketika ada nanti anak-anak kita ini yang menunduk dia, menengok kiri kanan, jangan Bapak Ibu cepat vonis dia itu tidak fokus. Jangan-jangan dia bergaya belajar audio. Dia tidak nyaman visual, tidak perlu dia harus menatap gurunya. Apalagi yang bergaya belajar kinestetik. Tentu makin lama Bapak Ibu jelaskan konsep, makin muak dia. Karena dia belajarnya kinestetik, dia tidak menunggu-nunggu kapan dia melakukan Excel, menunggu-nunggu kapan dia bekerja. Nah itu dia. Dan untuk yang konsep-konsep ini nanti dibungkus oleh trilogi pendidikan yang diusung oleh KHD tersebut adalah Ingaso Santulodo, Ingmadia Mangunkaso, Tutpuri Handayani. Nah kita sebagai seorang guru tentu hendaknya mampu memberikan tauladan. Kalau anak kita bilang harus kreatif, kita pun harus kreatif. Kalau anak kita bilang harus disiplin tepat waktu, kita pun harus disiplin tepat waktu. Inilah yang diusung oleh KHD tersebut. Dan saya yakin dan percaya itu semuanya telah kita laksanakan, tapi belum sempurna lagi. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, kita bisa menyempurnakannya kembali. Baik Bapak dan Ibu, nah secara sistematis itu bisa kita paparkan hal-hal positif dari pemikiran KHD yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi kata kuncinya akan kita terapkan di sekolah, bagaimana pendidikan tersebut yang memerdekakan anak. Jangan anak terasa di penjara, sehingga kalau ada informasi pulang cepat, alangkah bahagianya dia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti tentu supaya ini terwujud, nah bagaimana PPM kita terpusat kepada siswa, bagaimana anak tersebut nanti dia akan berkembang ide-ide kreatifnya, kemudian bagaimana suasana belajar. Nah nanti akan kita lihat aksi nyata yang saya lakukan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang ujung-ujungnya ketika PBM kita sudah seperti ini, maka profil belajar Pancasila ini akan terwujud, terutama nanti dalam bernalar kritis. Dan kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah nanti siswa akan bahagia dan sekolah akan terasa menjadi taman bermain. Kemudian untuk yang kecenderungan sekarang, pendidikan kan abad 21. Tentu yang melatih keterampilan 4C, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Dan saya yakin dan percaya itu pun sudah Bapak Ibu lakukan. Dan bagaimana? Dan ini juga disesuaikan dengan kodrat zaman. Apalagi sekarang zamannya 4.0, revolusi industri 4.0. Ketika kita sudah setarakan apa kecenderungan pendidikan abad ke-21 ini dengan PBM kita, berarti kita sudah menyesuaikan dengan kodrat zaman. Oke Bapak Ibu, ini ada semacam pengantar yang terpenting yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat aksi nyata yang saya lakukan. Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya mungkin di sini juga ada, tapi jarang sekali guru-guru biologi yang memanfaatkan labor komputer sebagai sarana untuk belajarnya. Kalau belajar di kelas itu biasa Bapak Ibu. Kalau belajar biologi di labor komputer itu biasa. Tetapi kalau belajar biologi di labor komputer ini baru luar biasa. Siswa akan mendapatkan pengalaman baru, suasana baru belajar komputer. Nah tentu kita harus memikirkan apa yang cocok
strateginya, pendekatannya, modelnya, medianya, sehingga kita belajar biologi ini tepat sasaran. Nah, di sini inovasi yang saya lakukan itu saya menciptakan sebuah media baru yang saya beri nama adalah Kominfo. Komik dan foto itu saya integrasikan dengan pendekatan STEM. Nanti modelnya adalah PJBL, Project Based Learning. Dan inilah yang mengantarkan impian saya untuk juara 2 inovasi pembelajaran tingkat nasional. Kemudian yang berikut, jadi di sini nanti anak akan membuat komik dan foto. Bagaimana inovasi komik yang saya lakukan? Mungkin Bapak Ibu telah tahu bagaimana konsep komik. Komik itu adalah rangkaian cerita-cerita bergambar. Itu teorinya Bapak Ibu. Jadi komik itu rangkaian cerita-cerita bergambar. Nah, kalau komik kebanyakan, itu tokohnya adalah kartun. Tokohnya adalah perwayangan. Tokohnya adalah gambar-gambar animasi. Nah, sekarang saya ganti tokohnya dengan siswa itu sendiri. Apa harapan saya? Dengan mengganti tokohnya siswa itu sendiri, muncul antusias yang luar biasa untuk menyelesaikan proyeknya. Apalagi siswa saya suka selfie-selfian, ya Bu Sri, untuk menyalurkan bakatnya suka berfoto, karena nampaknya kita ini sama dengan siswa kita suka berfoto. Nah, ini dia. Kemudian nanti narasi-narasi yang akan dikembangkan di dalam komik foto ini tentu harus kita sesuaikan dengan IPK kita saat itu. Indikator pencapaian kompetensi kita saat itu, tujuan pembelajaran kita saat itu, materi pokok kita saat itu. Harapannya anak senang belajar, menjadi taman bermain, dia yang aktif, sehingga durasi waktu yang 90 menit tersebut bagi dia terasa singkat, Bapak Ibu. Terasa singkat, sehingga tidak sebentar-sebentar dia untuk minta izin. Ini kalau kita diceramai setengah jam, saya yakin itu setiap sebentar-sebentar dia minta izin. Ini yang saya lakukan untuk aksi nyata yang pertama. Kemudian aksi nyata yang kedua, yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak adalah membuat TTS kreatif. Nah, apa pula TTS kreatif ini? Mungkin Bapak Ibu melihat TTS kebanyakan yang dijual-jual orang tersebut, bahkan saya termasuk orang ketika muda dahulu, nah sekarang sudah tidak muda ya. Ketika muda dulu suka TTS itu. Tapi saya lihat TTS itu soalnya sudah ada, kemudian polanya juga sudah ada. Kita hanya mencari jawaban dan mencocokkan kotak dengan pertanyaan dan jawaban. Ini berbeda Bapak Ibu. TTS yang saya ciptakan ini, guru hanya menyiapkan kotak-kotak kosong. Jadi kotak-kotak kosong yang disiapkan, nanti anaklah nanti akan membuat pertanyaan. Tentu kita arahkan sesuai dengan materi kita saat itu. 10 mendatar, 10 menurun. Maka nanti terpolalah nanti bagaimana pola TTS-nya. Dan ini saya yakin dan percaya, setelah saya cobakan, ini anak betul-betul dalam waktu 90 menit itu betul-betul fokus dia. Karena menyelesaikan TTS ini luar biasa ini. Nah, seperti itu yang terpikir oleh saya untuk yang kedua, inovasi calon guru penggerak dengan menggunakan TTS kreatif. Yang ketiga, tadi yang suasana belajar yang saya inovasikan, belajar di laboratorium. Nah, sekarang saya coba pula bagaimana belajar di lapangan basket. Di lapangan basket Bapak Ibu. Tentu anak kita lengkapi dengan LKPD. Yang satu ini tugasnya nanti membacakan ini membacakan soal yang ada LKPD, nanti dia akan berkolaborasi. Dan biasanya karena bekerjanya di lapangan basket, waktu tidak terasa lama. Waktu tidak terasa lama bagi mereka. Karena suasananya seperti ini, dia bisa duduk santai. Nah, sehingga betul-betul sekolah merasa menjadi taman bermain bagi dia. Kemudian berikutnya, bisa saja kita menjelaskan nanti kalau sudah selesai, kita jelaskan nanti konsep-konsep tersebut di pohon-pohon di lingkungan sekolah yang rindang. Nah, kadang-kadang Bu Nil dia duduk di sini itu, waduh senang sekali. Kepala guru-guru lain mengajak seperti ini. Walaupun kadang-kadang dia tidak fokus, kadang tidak fokus, tapi dengan kita mengajak seperti ini telah memerdekakan jiwanya. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah,
Yang berikut yang saya berikut itu belajar lebih dengan media kartografi Pak. Di dalam penerapan dalam pembelajaran itu bisa juga kita integrasikan nanti dengan model picture and picture.